Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Life of Pi yang dirilis pada tahun 2012. Diangkat dari sebuah kisah nyata, film ini bercerita tentang perjuangan pria bernama Pi bertahan hidup selama 227 hari di tengah samudra bersama dengan seekor harimau bengal. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang pria India bernama Pishin Molitor Patel, nama yang terinspirasi dari kolam renang di Prancis. Nama itu dipilih karena ayah Pishin percaya nama tersebut akan membuat jiwa Pishin bersih seperti air di kolam renang Pishin Molitor. Hari itu, dia sedang kedatangan seorang penulis kenalan pamannya. Kepada penulis tersebut, dia bercerita kalau dia hampir 11 tahun kesulitan menjelaskan arti namanya. Sebab satu kata dari nama kolam renang terindah di Prancis berubah menjadi kata jorok dalam bahasa India. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya dia berhasil membuat orang-orang memanggilnya dengan nama Pi. Penulis tersebut mendapat informasi dari paman Pi bahwa Pi adalah legenda di antara para pelaut. Dia juga diberitahu kalau Pi memiliki cerita luar biasa yang bisa membuatnya percaya Tuhan. Pi lalu menjawab, dirinya bahkan tidak bisa berlayar dan sebenarnya dia tidak sendirian tapi bersama Richard Parker. Sebelum bercerita, Pi mempersilahkan penulis itu mau percaya atau tidak nantinya. Cerita pun dimulai. Pi tumbuh besar di Pondicherry, wilayah yang dijuluki sebagai Perancis Rivieranya India. Ketika Perancis mengembalikan wilayah Pondicherry kepada India di tahun 1954, kota memutuskan harus ada sesuatu untuk memperingati hal itu. Sebagai pengusaha yang pintar, ayah Pi membangun sebuah hotel dan membuka kebun binatang di kebun raya lokal. Tak lama kemudian, ayah Pi bertemu dengan ibu Pi. Mereka lalu menikah dan setahun kemudian lahirkan Raffi, kakak Pi. Sedangkan Pi lahir 2 tahun kemudian. Agama yang pertama kali Pi kenal adalah agama Hindu. Ibunya lah yang membuat dia tumbuh ditemani cerita-cerita para dewa. Namun ayahnya tidak percaya dengan Tuhan. Hal itu dikarenakan saat kecil ayahnya pernah mengidap penyakit polio. Dia sangat berharap Tuhan menolongnya, tapi pengobatan barat yang menyelamatkannya. Ibunya yang awalnya mengenalkan dengan dewa juga mulai berpikir seperti ayahnya. Meskipun begitu, keluarganya masih tetap mengikuti perayaan-perayaan agama Hindu. Setelah itu, Pi kenal dengan Tuhan Yesus ketika mengunjungi kerabat di Munnar. Awalnya, dia hanya ditantang oleh kakaknya untuk pergi ke gereja, kemudian meminum air suci di sana. Tapi kemudian dia mulai mempertanyakan banyak hal kepada pendeta dan dirinya menjadi semakin tertarik dengan anak Tuhan. Pi berkata, dia temukan keimanan lewat Hindu dan menemukan kasih Tuhan lewat Yesus. Tidak selesai sampai di situ, Pi bercerita bahwa Tuhan memperkenalkan dia dengan Tuhan yang lain yang bernama Allah. Pi tidak lancar bahasa Arab. Tapi dia mengakui setiap kata-katanya membuatnya semakin merasa dekat pada Tuhan. Dia menemukan ketenangan dan persaudaraan dalam sholat. Saat makan malam bersama keluarga, ayahnya memberitahukan kalau Pi tidak bisa menganut 3 agama sekaligus karena percaya pada sesuatu secara bersamaan sama saja dengan tidak percaya sama sekali. Ibu Pi lalu meminta agar Pi dibiarkan untuk menemukan jalannya. Ayah Pi memberi saran daripada berpindah dari satu agama ke agama yang lain, mengapa Pi tidak memulai dengan mencari alasan. Ratusan tahun lalu, ilmu pengetahuanlah yang membuat manusia memahami semesta dibandingkan dengan agama yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ayah Pi lebih mempercayai sesuatu yang rasional. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Pi mengungkapkan keinginannya untuk dibaptis. Namun, hingga Pi dewasa, dia tetap menganggap dirinya Kristen, Muslim, Hindu, bahkan Yahudi juga. Menurutnya, keimanan memiliki banyak jalan, dan keraguan berguna untuk membuat iman semakin hidup. Orang tidak akan tahu kekuatan imannya sampai keimanannya diuji. Kembali ke kisahnya. Suatu hari, Pi mengajak kakaknya pergi ke kandang harimau bernama Richard Parker untuk memberi makan. Karena takut, kakaknya pergi keluar dan melaporkan ke ayah mereka. Kemudian Pi dimarahi karena melanggar larangan ayahnya. Dia lalu berkata, binatang juga memiliki jiwa, dia melihat di mata mereka. Ayahnya semakin marah, menurutnya binatang tetaplah binatang, tidak bisa dijadikan teman.
Untuk membuktikan ucapannya, ayah Pi memperlihatkan bagaimana insting binatang buas dengan meletakkan domba kecil di dekat kandang Richard Parker. Who gave you the permission to come back here? You think that tiger is your friend? He is an animal, not a playmate. சார் பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் சார். Is not your friend. Sejak saat itu, Pi merasa hidupnya terasa membosankan. Kata-kata dan pola kehidupan yang sama terus berlanjut tanpa akhir. Rasa gelisah membuat dia mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa mengembalikan arti hidupnya. Hingga kemudian, dia bertemu dengan Anandi saat dia menggantikan guru musiknya memainkan alat musik untuk latihan menari. Ketika dia sudah semakin dekat dengan Anandi, tiba-tiba keluarganya memutuskan akan keluar dari India dan menjual binatang-binatang mereka untuk memulai hidup baru. Mereka terpaksa melakukan itu karena kondisi ekonomi keluarga semakin turun. Mereka semua pergi menggunakan kapal kargo Jepang bersama dengan seluruh binatang dari kebun binatang yang akan dijual. Kapal mereka melaju tidak peduli medan, bergerak pelan penuh kepercayaan mengarungi samudra, hingga badai dahsyat menghantam kapal dan menenggelamkan seluruh kapal. Hanya dia satu-satunya orang yang selamat dari badai tersebut. Itu pun, dia harus berada di dalam sekoci bersama seekor zebra yang kakinya patah, seekor orangutan, seekor hiena, dan seekor harimau bengal. Pi mencoba mengatur hiena yang liar. Hiena yang awalnya masih bisa diatur, lama-lama menjadi liar setelah efek obat penenang yang sebelumnya diberikan oleh ayahnya hilang. Hiena tersebut lalu memangsa zebra yang lemah. Melihat orangutan yang semakin lemas karena mabuk laut, membuat Pi meminta maaf karena dia tidak memiliki obat pereda mabuk. Tak lama kemudian, hiena menyerang orangutan. Pi pun marah karena hiena tidak menuruti perintahnya. Tiba-tiba, harimau yang berada di bagian sekoci yang tertutup melompat keluar menyerang hiena hingga mati. Khawatir dengan serangan harimau, Pi kemudian keluar dari sekoci dan menaiki raki darurat yang dia buat dari bahan-bahan seadanya. Sesekali dia naik kembali ke sekoci untuk mengambil persediaan makanan. Tapi, dia harus tetap waspada karena harimau tersebut bisa kapan saja menyerangnya. Selama berhari-hari, Pi terdiam meratapi nasibnya di rakit kecil yang tak jauh dari sekocinya. Dia menuliskan apa yang dialaminya pada kertas, lalu memasukkannya ke dalam kaleng minuman, berharap ada seseorang yang menemukannya. Pi mencoba melihat kembali keadaan sekoci untuk melihat apakah si harimau sudah tenang, namun tetap saja harimau tersebut memberikan tatapan ganas. Pi kembali menjauh dari sekoci, saat itu dia berpasrah pada Tuhan. Dia kemudian pelajari cara bertahan hidup di lautan dari buku yang dia temukan. Untuk mencegah dehidrasi, Pi menadah air hujan dengan ember sebagai persediaan minum. Dalam buku tersebut, Pi dianjurkan untuk menjaga jam makan, menyibukkan diri serta pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu menguras tenaga. Menyanyi juga menjadi salah satu cara untuk menambah semangat, tapi satu yang paling penting yaitu jangan putus asa. Pi mencoba menjinakkan harimau. Dia akan membuat batas wilayah di atas sekoci dengan mengencingi area yang akan menjadi wilayahnya. Sayangnya, cara itu gagal. Harimau justru mengencingi kembali area yang sebelumnya terkena air kencing Pi. Meski takut, Pi tetap berusaha memberi harimau itu makan dan minum. Pi mencoba memancing ikan untuk diberikan kepada harimau, tapi dia tidak ada satupun ikan yang didapat. Harimau yang tidak kuat menahan lapar nekat berenang ke lautan lepas untuk memangsa ikan yang terlihat di permukaan. Sayangnya, harimau tersebut justru terjebak tidak bisa naik lagi ke atas sekoci. Melihat sekoci dalam keadaan kosong tanpa penumpang, Pi pun menaikinya. Awalnya, Pi tidak mengizinkan harimau untuk naik, namun tatapan harimau yang pasrah membuat Pi tidak tega.
Dia lalu berpikir untuk mencari cara menaikkan harimau ke atas koci. Selama Pi mencari caranya, si harimau terus bertahan pada tali di samping sekoci. Pi kemudian membuat tangga dari kayu yang diikat ke sekoci. Ketika harimau berhasil naik, Pi pun pindah ke atas rakitnya lagi. Hari berikutnya, Pi menghitung persediaan makanan yang dia miliki. Tidak lupa, dia juga memberi makan harimau dengan ikan yang dia tangkap dari laut. Suatu malam, Pi melihat laut begitu jernih dan memantulkan cahaya yang sangat indah. Lalu, tiba-tiba muncul paus yang sangat besar. Paus tersebut membuat Pi dan persediaan makanannya terjatuh ke air. Dikala mereka dilanda kelaparan, sekelompok ikan terbang datang melewati mereka. Tidak sedikit dari ikan-ikan tersebut terjebak di sekoci. Beruntungnya lagi, ikan besar yang sedang berburu ikan terbang tidak sengaja melompat dan jatuh di atas koci. Sontak, ikan besar tersebut menjadi rebutan antara Pi dan harimau. Seakan mengerti apa yang dimaksud Pi, harimau yang tadinya terus menyerang tiba-tiba berhenti. Ikan besar itu akhirnya menjadi makanan Pi, sedangkan harimau memakan ikan yang lain. Pi sadar dirinya tidak bisa terus-menerus di atas rakit, dia perlu ke atas koci. Harimau memang tidak bisa dijinakan, tapi atas kehendak Tuhan dia yakin bisa melatihnya. Pi mencoba melatihnya dengan memberikan sepotong daging ikan setiap kali harimau menuruti perintahnya. Dia mencoba berbicara kepada harimau untuk masuk ke bagian sekoci yang tertutup. Dia berjanji tidak akan mengganggunya. On home, I'll leave you alone. I'll respect that. Tidak kunjung dituruti, Pi lalu berteriak. Teriakannya berhasil membuat harimau mau masuk ke bagian sekoci yang tertutup. Di lautan yang panas, Pi membuat rakit dengan peneduh di atasnya. Dia tidak pernah menyangka tempat teduh kecil akan membuatnya begitu bahagia. Tumpukan peralatan seperti ember, pisau, pensil, buku telah menjadi benda yang sangat berharga baginya. Tanpa sadar, keberadaan harimau juga memberikan ketenangan karena setidaknya dia tahu harimau tersebut memiliki pengalaman yang sama dengannya. Baik dia maupun si harimau tumbuh besar bersama tuan yang sama, yaitu ayah Pi. Tapi sekarang, mereka yatim piatu bersama-sama menghadapi ujian dari tuan utama mereka, yaitu Tuhan. Menurut Pi, tanpa adanya harimau, pasti dia sudah mati. Dengan selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhan harimau, membuat hidupnya lebih fokus. Suatu siang, Pi melihat ada kapal yang melintas. Dia menembakkan suar untuk memberi tanda SOS. Tapi, kapal yang dia lihat tidak datang pada mereka. Harimau menatap bayangan dirinya yang terpantul di air, begitu juga dengan Pi. Keduanya mengingat kembali hal-hal yang telah mereka lalui. Setelah itu, Pi melihat gumpalan awan di langit yang menandakan akan terjadi badai. Tak lama kemudian, badai dan juga petir datang menerpa mereka. Angin kencang membuat buku hariannya terbang. Di tengah badai, terlihat cahaya samar-samar dari balik awan yang hitam. Pi berpikir yang dia lihat dan alami saat itu adalah bagian dari kebesaran Tuhan. Pi mencoba mengajak harimau keluar untuk ikut melihat kebesaran Tuhan. Akan tetapi, harimau terlalu takut. Melihat ketakutan di mata harimau, Pi berteriak mengapa Tuhan membuat harimaunya takut. Dia sudah kehilangan keluarganya, sudah kehilangan segalanya. Dia bertanya, apalagi yang Tuhan inginkan? Badai tak kunjung mereda, Pi pasang kembali penutup skoci yang sempat dia buka kemudian berlindung di bawahnya bersama harimau. Keesokan harinya, dia melihat harimau sudah terkulai lemas. Dia memangkunya untuk sedikit memberikan kekuatan pada harimau. Pi merasa dirinya akan segera menyusul ayah, ibu, dan kakaknya. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas hidupnya dan setelah itu dia pun tak sadarkan diri. Saat dia tersadar, sekoci yang dia naiki sudah menepi di sebuah pulau kecil yang hanya dihuni oleh hewan merkat.
Pi memakan rumput dan batang pohon untuk mengisi perutnya. Si harimau juga terlihat senang memakan meerkat di sana. Pi pun memutuskan untuk bermalam di pulau tersebut. Malam harinya, Pi terbangun dari tidurnya. Dia melihat banyak ikan yang mati di kolam yang ada di bawah pohon tempatnya tidur. Dia menduga seluruh yang ada di pulau itu hidup, baik pohon, air, kolam, bahkan tanahnya. Pi memetik bunga dari pohon, alangkah terkejutnya karena dia menemukan gigi manusia di dalam bunga tersebut. Kepada si penulis, Pi bercerita bahwa saat siang hari air di kolam itu tawar, akan tetapi di malam hari proses kimia membuat airnya menjadi asam yang membunuh ikan-ikan. Bahkan si harimau terus berada di atas koci saat malam hari. Gigi yang dia temukan di dalam bunga bisa jadi mungkin milik orang malang seperti Pi yang mencoba bertahan hidup di pulau tersebut. Keesokan harinya, Pi menyiapkan perbekalannya dengan rumput laut dan juga air tawar, serta meerkat untuk makan harimau sebelum meninggalkan pulau. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat pulau tersebut. Tidak ditemukan juga tulisan mengenai pepohonan itu di buku ilmu alam. Pi merasa sangat bersyukur. Jika dia tidak menemukan pulau itu, dia akan mati. Jika dia tidak menemukan gigi manusia itu, dia akan hilang sendirian selamanya. Meski tampaknya Tuhan menelantarkan dirinya serta acuh pada penderitaannya, tetapi Tuhan menyaksikannya. Hingga akhirnya sampailah dia di pantai Meksiko. Pi bersusah payah ke pantai sampai terjatuh di atas pasir. Menurut dia, rasanya hangat dan lembut seperti mencium pipi Tuhan. Harimau juga turun dari skoci, meregangkan kakinya, kemudian berjalan menuju ke arah hutan. Sebelum masuk hutan, harimau sempat berhenti. Pi mengira harimau akan membalikan badan ke arahnya untuk mengaum sebagai tanda berakhirnya hubungan mereka. Tapi ternyata tidak, harimau hanya menatap ke dalam hutan. Setelah itu, Pi sudah tidak pernah melihatnya. Harimau itu menghilang selamanya dari kehidupan Pi. Setelah beberapa jam, beberapa orang menemukan Pi. Orang-orang membawanya, dia pun menangis. Bukan karena berhasil selamat, tetapi karena si harimau meninggalkannya begitu saja sehingga dia patah hati. Pi mengingat kembali perkataan ayahnya bahwa harimau tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Setelah apa yang mereka berdua lalui, si harimau bahkan tidak menengok ke belakang untuk melihatnya. Tapi dia percaya ada hal lain dalam tatapan harimau lebih dari sekedar pantulan dirinya yang menatap ke arahnya. Dia yakin bisa merasakannya meski tidak bisa membuktikannya. Pi bercerita, dia sudah banyak kehilangan keluarganya, kebun binatang, India, dan Anandi. India dan semua kehidupan di sana mungkin hanya masalah keikhlasan, namun hal yang paling menyakitinya adalah tidak adanya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada ayahnya atas semua yang diajarkan. Pi tahu Richard Parker adalah harimau, tapi dia sangat berharap bisa mengucapkan kata, "Sudah berakhir, kita selamat." Dia juga ingin berterima kasih telah menyelamatkannya dan memberitahu bahwa dia sangat menyayangi Richard Parker. Penulis yang mendengar cerita Pi tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, hal yang terjadi sulit dipahami untuk mencari tahu arti semua itu. Pi lalu berkata, "Jika sudah terjadi, terjadilah. Mengapa harus ada artinya?" Pi menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tenggelamnya kapal kargo Jepang. Perusahaan mengirimkan 2 orang untuk berbicara dengan Pi di rumah sakit Meksiko. Mereka ingin tahu kenapa kapal bisa tenggelam, tetapi mereka tidak percaya pada apa yang diceritakan. Mereka meminta Pi menceritakan sesuatu yang tidak ada hewan dan pulau. Akhirnya Pi pun menyampaikan cerita lain yang lebih masuk akal dan bisa diterima. Dia ceritakan tentang zebra, hiena, orangutan, dan harimau yang dia ceritakan seakan seperti manusia. Setelah ceritanya selesai, tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Mereka berterima kasih lalu pergi. Dari 2 versi cerita yang dia bawakan, semuanya tidak ada yang menjelaskan kenapa kapal bisa tenggelam. 2 cerita tersebut juga tidak ada orang yang bisa membuktikan mana yang benar dan tidak. Tapi yang pasti, keduanya membuat Pi kehilangan keluarganya dan menderita. Pi kemudian bertanya kepada penulis, cerita mana yang lebih disukainya? Penulis itu menjawab, yang ada harimaunya yang lebih menarik. Penulis itu kemudian meminta izin untuk menulis cerita Pi menjadi sebuah buku. Tentu saja, Pi tidak keberatan, karena pasti untuk alasan itulah pamannya menyuruh penulis itu menemuinya. Kini Pi sudah hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya.
Seperti itulah kisah tentang perjuangan pria bernama Pi bertahan hidup selama 227 hari di tengah samudera bersama dengan seekor harimau bengal. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.